Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pelapisan masyarakat yang diketuai oleh Sarul Miftah Sidik dan beranggotakan Rehan Najib, Berli Artasa, Rizky Muhammad Farhan, Yayang Windy, Rizal Kaira, Nur Suci Wulandari. Pelapisan masyarakat, pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Selama dalam satu masyarakat ada hal-hal yang dihargai lebih dari hal lainnya, maka hal yang dihargai lebih dari hal lain tersebut akan menempatkannya pada kedudukan yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi dasar yang akan menumbuhkan sistem lapisan sosial dalam masyarakat. Terjadinya lapisan masyarakat. Sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat, maupun sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya antara lain karena kepandaian, tingkat umur atau senioritas, keaslian, kerabat, harta, dan sebagainya. Lapisan masyarakat yang disusun secara sengaja biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal seperti perusahaan, pemerintah, partai politik, angkatan bersenjata, atau perkumpulan. Selanjutnya, sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat bersifat tertutup atau closed social stratification, atau bersifat terbuka open social stratification. Sistem lapisan yang bersifat tertutup membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan lain, baik yang merupakan gerak ke atas maupun ke bawah. Contohnya adalah lapisan masyarakat yang berupa kasta. Sistem lapisan yang bersifat terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan. Pada umumnya, sistem terbuka akan memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem tertutup. Selanjutnya, dasar lapisan masyarakat. Ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk menggolong-golangkan anggota masyarakat ke dalam lapisan antara lain yaitu ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Unsur-unsur lapisan masyarakat yaitu kedudukan atau status dan peranan. Kedudukan adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial berarti tempat seseorang dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulannya, presensinya, serta hak dan kewajibannya. Dalam masyarakat dikenal 3 macam kedudukan, yaitu ascribed status, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan kerohanian dan kemampuan. Kedudukan ini terjadi karena kelahiran. Achieved status, kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Dan achieved status yaitu kedudukan yang diberikan terkait dengan achieved status di mana masyarakat atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi karena seseorang berjasa memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Peranan role merupakan kondisi dinamis dari kedudukan, di mana seseorang yang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Berarti dia menjalankan peranan mencakup 3 hal, yaitu norma-norma terkait dengan posisi seseorang dalam masyarakat, konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat, dan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Kita beralih ke mobilitas sosial atau gerak sosial, yang dalam bahasa Inggris adalah social mobility. Mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antar individu dengan kelompoknya. Gerak sosial juga terbagi menjadi 2, yaitu gerak sosial horizontal dan gerak sosial vertikal. Gerak sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contoh, kewarganegaraan, pekerjaan yang sederajat, atau gerak objek sosial lain seperti radio, mode, pakaian, ideologi, dan lain-lainnya.
Gerak sosial vertikal yaitu perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Jadi tadi kalau horizontal itu sederajat, nah kalau vertikal itu tidak sederajat. Gerak sosial vertikal dapat berupa gerak naik atau social climbing dan gerak turun. Gerak sosial vertikal mempunyai prinsip-prinsip antara lain. Yang pertama, dalam sistem tertutup sekalipun terdapat kemungkinan terjadi gerak vertikal. Yang keduanya, dalam sistem terbuka tetap terdapat hambatan-hambatan. Yang ketiganya, tidak ada gerak sosial vertikal yang bersifat umum. Jadi gerak sosial vertikal itu sifatnya khusus. Yang keempat, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, atau pekerjaan akan berbeda. Karena gerak sosial vertikal itu tadi disebutkan oleh saya yaitu tidak sederajat. Yang kelimanya, berdasarkan sejarah tidak ada kecenderungan yang kontinu perihal bertambahnya atau berkurangnya laju gerak sosial. Selanjutnya, saluran gerakan vertikal. Proses gerakan vertikal melalui saluran yang disebut social circulation. Saluran tersebut antara lain angkatan bersenjata, lembaga keamanan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, atau saluran lain dalam masyarakat, misalnya perkawinan.